Semangat Bebe, we love you. I love you. Dafri kijan Ryan gombale wong jelas-jelas pamitan ro anak kok I love you bubune. Tapi di sini membuat saya benar-benar bahagia. Bagaimana Dafri memperlakukan Syifa layaknya ratu gitu. Banget contoh yang sangat baik. Tapi di pagi hari ini yang ingin saya bahas itu bukan bubunya, tapi si Icanya. Dari kemarin semenjak si Ica itu ketemu dengan Cahaya, dia seolah-olah bisa merasakan kalau orang ini orang jahat. Hampir seperti Syifa, dia juga menyadari ada sesuatu hal yang aneh yang dia rasakan tapi tidak dia utarakan tentang masalah si Cahaya ini. Dan benar saja di akhir episode kemarin itu si Ica nangis lagi pada saat mencium aroma babanya yang disemprot minyak wangi oleh si Cahaya. Mungkin ini sedikit cerita kenyataan ya bunda-bunda. Jadi setiap anak kita, anak pertama terutama, itu adalah anak yang selalu saja bisa membuat kedua orang tuanya ini walaupun agak padu, gelut atau apapun jadi rukun kembali. Jadi yang akan menyelamatkan kebahagiaan keluarganya Syifa dan Dafri untuk tantangan atau fitnahan si Cahaya pertama ini adalah Dede Ica. Gimana caranya? Jadi tonton video ini sampai akhir ben bunda-bunda ini tidak gagal paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan di sana? Mergo sesuk itu sudah H+7, hari lebaran ke-7. Biasanya ki kupatan bunek ning bluro kae bodo kupat, terus gawe kupat, gawe sayur opor, terus dibagi-bagikan. Nek tempatnya bunda-bunda piye? Apakah bodo kupat juga atau tidak? Oke, kita kembali lagi ke alur cerita ben tidak mak bedunduk sampai diceritane Ica. Jadi sedikit flashback ya bunda. Jadi kemarin itu akhirnya si Cahaya ini bisa bertemu dengan Dafri dan juga Syifa. Sak benere sing ingin ditemui si Cahaya itu adalah mung Dafri tok sing kepengen diketemui. Tapi di sini Dafri walaupun dia tidak menyadari kejahatannya atau niat buruknya si Cahaya, dia sudah mewanti-wanti bahwa dirinya itu miliknya Syifa, suaminya Syifa seorang. Jadi dia pada saat menemui si Cahaya ini, dia langsung membawa istrinya, dan di sana dia menunjukkan betapa besarnya kasih sayangnya dia itu ke Syifa, memperkenalkan sebagai istri tercintanya. Jadi langsung dikasih pager, nek aku ki wis duwe bojo, nek aku ki sayangnya pelru bojoku, jangan pernah mencoba mendekati aku. Kata-katanya seperti itu, dari sikapnya si Dafri seperti itu. Bahkan kui persyaratan untuk duetnya saja, mung persyaratannya duet iki, dia tidak mau bersentuhan sama sekali. Ora ono physical touching. Apa bahasane angel? Ora oleh kulit demek iki haram to. Nek kanggo Dafri lho, nek aku sih sik gelem salaman karo wong wedok liya. Aku wong normal, Dafri ora normal iki. Tapi Dafri itu ada tuntunan yang benar. Sing bener kok Dafri, ora kok Pak Agus. Lanjut. Jadi sebenarnya Dafri ini tujuannya gelem membantu Cahaya itu bukan untuk mendapatkan uang ataupun membantu si Cahaya. Jadi dek neki ngerti Cahaya agak kesusahan. Semua yang dilakukan itu atas dasar kebaikan yang dia lihat atau dia contoh dari istrinya, dari si Syifa. Mereka itu saling mengagumi dan saling memetik ilmu masing-masing. Dafri mungkin dulu tidak sebaik Syifa. Nek Syifa wis pure api anis kok malaikat tenan ya wong siji kuwi. Dadi mergo Dafri sering hidup bersama Syifa dan mengerti bagaimana arti kebaikan sehingga dia mau membantu Cahaya. Mung sepengetahuan si Dafri kuwi, Cahaya ki orang biasa yang agak kesusahan untuk membiayai
pengobatan adiknya yang mengalami disabilitas. Sebenarnya saya tidak setuju dengan penggunaan kata-kata disabilitas untuk adiknya Cahya, dikarenakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu biasanya itu muncul dari sejak dini. Loh, kok malah bahas pengetahuan nih? Oke, kembali aja. Ya pokoknya anu bun, itu gagar otak dan kena mental, ngono tok sing asli. Dan untuk ngobati si Chandra ini benernya ada solusinya, dikarenakan dia statusnya itu traumatik, benernya itu traumatik bun. Dia ini trauma dan mencari pelarian. Dia tidak mau mengakui keadaan hidupnya yang begitu menderita menurut si Chandra. Jadi kan bapak dia ini tidak menerima nek bojo bapak karo ibune kuwi anu cerai, kerah terus bahkan sampai ada yang bunuh diri. Akhirnya dia menyembunyikan semua dirinya di balik perilaku layaknya seorang anak-anak itu. Apakah ada obatnya? Ya. Jadi untuk mengembalikan dirinya si Chandra ini kembali lagi itu dengan cara menyelamatkan si Cahaya. Sampai saat ini Cahaya belum pernah mengalami atau tidak jujur kalau dirinya itu sedang kesusahan. Padahal itu yang mengobati si Chandra ini, gen balik normal maneh seperti dulu. Obatnya sing asli anu terapi mental. Dan ini akan jadi kenyataan pada saat nanti Chandra ki yo balik ke sedia kala, dan itu yo akhir season 2 ini toh. Akhir season 2 ini kan Viko karo si Cahaya ini kan akan menjadi satu bersama adiknya si Chandra ini yang kembali normal. Mung masalahnya untuk terapi mental sampai dirinya keluar kembali itu dramanya ekstrim, tidak layak untuk saya ceritakan saat ini. Wah, kaduan go. Oke, kita kembali ke Ica. Ica ini menyadari kalau ada niat buruk di dirinya Cahaya. Makanya si Ica ini nangis karena Siva kan wis gede, dia ini merasakan sesuatu hal yang tidak beres. Dia ini iso mikir tok, nek Ica anaknya masih jujur, dia ini ono sing gak beres, dia akan nangis. Pup kentut deh, wingi kentut. Sehingga Davri dan Siva ini wis arep padu, bukan padu. Pikirannya Siva saja wis arep padu, wis arep ngono. Tapi dengan adanya tangisan Ica ini membuat dua orang ini kembali tersenyum. Loh, kok iso? Jadi seperti Siva mau serius, Davri mau serius. Davri ini enggak serius, dia ini enggak tahu apa-apa. Siva ini yang mau serius. Terus Ica nih pup. Otomatis Davri bingung. Waduh, ning kene piye iki kudu ngenteni piye iki. Davri kan urung iso, tapi di situ momen yang awalnya mau menegangkan jadi menyenangkan karena bisa melihat mereka berdua iki. Ya Allah, romantis iki aneh wis to. Bahas ganti popok aku baper kelingan masa lalu. Jadi untuk penyelamat Siva dan Davri di tantangan pertama adalah Ica dan popoknya.